warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Finlandia. Sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem kelas. Sistem kelas di Finlandia yaitu standar usia siswa di Finlandia ketika dia masuk sekolah yaitu berumur 7 tahun. Sedangkan di Inggris itu berumur 5 tahun dan di Amerika berumur 6 tahun. Sedangkan di Indonesia siswa masuk sekolah berumur 4 tahun yaitu pada jenjang PAUD atau mungkin 5 tahun. Kemudian sistem waktu pembelajaran di Indonesia dan juga di Finlandia. Sistem pembelajaran di Indonesia, dalam satu hari siswa belajar 5 jam untuk anak SD, sedangkan untuk anak SMA 8 jam dalam satu hari. Sedangkan di Finlandia, dalam satu hari siswa belajar selama 4 jam, sedangkan dalam satu minggu mereka hanya belajar sebanyak 18 jam. Dan di Finlandia, setiap satu selesai mata pelajaran, mereka akan beristirahat selama 15 menit. Sedangkan di Indonesia, kita hanya beristirahat setiap 2 kali mata pelajaran dengan waktu 10 hingga 15 menit. Lebih efektif mana? Kemudian, pembagian kelas di Finlandia. Finlandia tidak ada pembagian kelas antara kelas unggul atau kelas prestasi dengan kelas yang biasa atau kelas reguler. Tidak ada perbedaan di kelas di Finlandia. Semua kelas di Finlandia itu sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada kelas unggulan, tidak ada kelas prestasi. Semua kelasnya adalah sama. Kita bandingkan dengan di Indonesia. Kelas di Indonesia dibagi menjadi kelas prestasi atau kelas unggulan dan juga kelas biasa atau kelas reguler. Bisa dicontohkan pada MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Di Madrasah Tsanawiyah ada kelas PK dan juga kelas reguler. Di situ sudah ada perbedaan kelas antara kelas yang lebih unggul dan juga kelas yang hanya biasa. Selanjutnya, perbedaan waktu pembelajaran dan sisa waktu yang digunakan oleh siswa di rumah di Finlandia. Sisa waktu pembelajaran mereka yang 4 jam selama di sekolah yang menyisakan banyak waktu di Finlandia mereka gunakan untuk bermain. Lebih banyak dihabiskan oleh siswa Finlandia itu untuk bermain dan mengembangkan hobi mereka selain mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan dari sekolah. Mereka lebih menekankan pada bermain dan juga mengembangkan bakat mereka dalam keseharian mereka. Dan meminimalisir pekerjaan rumah dengan sangat-sangat baik. Tidak ada pekerjaan rumah. Kemudian di Indonesia kita bisa lihat ketika siswa sudah pulang sekolah, dia selalu dibawa oleh tugas dan juga PR. Dan disitulah waktu mereka tersisa. Mereka mengerjakan tugas selama di rumah, belum dengan anak-anak yang sudah dewasa. Mereka akan dibebankan oleh orang tuanya pekerjaan rumah. Maka waktu siswa Indonesia dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah daripada untuk bermain atau mengembangkan hobi mereka. Kemudian di Finlandia tidak ada ujian ataupun PR yang diberikan kepada siswa. Sedangkan di Indonesia, kita dalam 1 tahun, kita sudah melaksanakan 2 kali ujian. Ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Belum ditambah juga dengan ulangan-ulangan harian. Namun di Finlandia, mereka tidak pernah mengajarkan adanya ujian. Tidak pernah melakukan ujian. Bahkan jika memang ada ujian, itu hanya 1 kali pada usia mereka 16 tahun. Kemudian di Finlandia tidak ada sistem ranking.
Jadi, karena tidak ada sistem ranking, maka di Finlandia tidak ada timbulnya suatu persaingan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Karena mereka menganggap bahwa kemampuan mereka itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada nilai yang lebih tinggi dan tidak ada nilai yang lebih rendah. Mereka tidak ada yang mendapatkan ranking yang tinggi atau mendapatkan ranking yang rendah, sehingga tidak ada timbulnya persaingan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Selain itu, di Finlandia juga tidak ada persaingan antar sekolah ataupun antar wilayah. Setiap sekolah di Finlandia itu sama, memiliki pendidikan yang sama, memiliki siswa dan juga pendidik yang sama, tidak ada perbedaan di antara sekolah satu dengan sekolah lain atau wilayah satu dengan wilayah lain di Finlandia. Sedangkan di Indonesia, setiap wilayah memiliki sekolah unggulannya masing-masing, dan setiap sekolah tersebut memiliki siswa yang berprestasi masing-masing, sesuai dengan ranking yang didapat sang siswa. Di Finlandia, semua sekolah bisa memilih universitasnya masing-masing, universitas manapun. Semua siswa yang telah lulus itu boleh memilih universitas manapun, boleh memasuki universitas manapun. Tidak ada perbedaan antara universitas yang satu dengan universitas yang lainnya. Sedangkan kita bisa lihat di Indonesia, terdapat universitas yang unggul dan universitas yang rendah. Siswa akan menginginkan universitas yang unggul. Mereka mengejar universitas-universitas yang unggul dan mengabaikan universitas yang akreditasinya lebih rendah. Mereka akan lebih memilih universitas yang tinggi, maka akan memperbanyak persaingan di antara siswa-siswanya, sehingga ketika mereka tidak menemukan universitas yang sesuai dengan keinginannya, mereka akan putus asa. Kemudian dari sistem pendidiknya, guru di Finlandia merupakan suatu profesi yang paling bergengsi dan paling terhormat. Serta profesi guru ini sangat dipercayai oleh pemerintah Finlandia. Sedangkan di Indonesia, kita bisa lihat profesi guru hanya sekadar profesi yang sama dengan profesi-profesi lainnya, sama seperti profesi dokter, sama seperti profesi polisi lainnya. Setara, tidak ada perbedaan antara profesi-profesi itu. Kemudian, di Finlandia, jam mengajar guru lebih sedikit karena waktu guru itu sisanya digunakan untuk menyusun kurikulum dan juga menilai perkembangan siswa setiap harinya. Sedangkan di Indonesia, kita tahu bahwa guru mengajar selama berjam-jam, 1 hari penuh untuk mengajar siswanya di dalam kelas. Dan di Indonesia juga guru lebih mengajar dan tidak pernah mengevaluasi kurikulum dan menilai karakter-karakter siswa. Mereka lebih mementingkan untuk mengajar dan menyampaikan informasinya. Sedikit menilai siswa, karakter siswa itu lebih sedikit. Kemudian di Finlandia lebih memperbanyak praktiknya. Dalam satu ruang kelas praktik, mereka hanya mencantumkan 16 anak, yang itu menjadikan kelas itu sangat efektif, sehingga pembelajaran bisa sesuai dan bisa mempraktikkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Sangat baik dan sangat menyeluruh. Sedangkan di Indonesia, kita lebih banyak di dalam kelas, kita lebih banyak menulis, kita lebih banyak membaca, kita kurang adanya praktik. Biasanya dilakukan praktik hanya beberapa kali dalam 1 minggu. Kemudian di Finlandia membagi rata seluruh pendidiknya. Seluruh jumlah pendidik tidak ada yang dibedakan. Dimanapun sekolahnya jumlah pendidiknya sama, dimanapun daerahnya jumlah pendidiknya tetap sama. Sedangkan di Indonesia, ketika sekolah itu sudah
mencapai sekolah yang banyak siswanya, maka akan semakin banyak pendidiknya. Ketika sekolah itu memiliki siswa yang sedikit, maka akan sedikit pula pendidiknya. Selanjutnya, Finlandia lebih mengedepankan waktu luang untuk saling bertukar pikiran antara guru untuk meningkatkan kualitas mengajarnya setiap harinya. Guru lebih mengedepankan sharing-sharing mengenai ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memperbaiki sistem mengajarnya yang telah dia lakukan pada hari itu. Jadi, dapat kita simpulkan di sini dari yang telah kita saksikan perbedaan-perbedaan yang ada di pendidikan Finlandia dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Maka di sini kita akan tahu bahwa banyak sekali sistem pendidikan di Indonesia yang perlu diperbaiki dan masih banyak sekali yang perlu kita rubah. Masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki untuk sistem pendidikan di Indonesia. Ada satu kata motivasi yang sangat saya suka dari berbagai sumber yang telah saya dari salah satu guru di Finlandia, bahwa beliau mengatakan yang ditanamkan oleh guru pada siswanya adalah hormati diri sendiri, hormati orang lain, dan hormati lingkungan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.